Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini kita akan belajar siapa yang terlibat di dalam sebuah proyek konstruksi baik jalan, gedung, dan jembatan. Ya. Hal ini erat kaitannya dengan siapa yang bertugas membangun, merencanakan, atau yang memiliki sebuah proyek. Yang pertama adalah seorang pemilik atau owner sebuah pekerjaan. Bisa yang terdiri dari pemerintah atau seorang swasta. Selanjutnya ada seorang konsultan di sini. Konsultan bisa konsultan perencana, bisa konsultan pengawas. Selanjutnya ada seorang kontraktor yang melaksanakan, yang mewujudkan sebuah bangunan. Ya. Selanjutnya, pemilik di sini bisa terdiri dari dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya, di sini juga ada bisa dari pihak swasta. Ya, contohnya di sini pengembangan Meikarta. Kalau pemerintah, proyek pemerintah di sini jalan layang. Pemerintah di sini. Pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan publik. Yang akan dibangun adalah kebutuhan publik. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah setempat akibat dibangunnya sebuah infrastruktur pada wilayah tersebut. Ini adalah indikator keberhasilannya. Masyarakat menggunakan jalan layang ini untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, bendungan di sini ya untuk perairan, untuk irigasi, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bandingkan apabila proyek swasta. Kalau swasta, yaitu mengutamakan faktor-faktor ekonomi seperti keuntungan, tingkat pengembalian investasi, dan risiko. Ya, selama proyek, contohnya di sini adalah proyek apartemen, hotel, mall, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemilik atau owner. Tugas dan wewenang. Yang pertama, seorang owner harus punya ide atau gagasan bangunan apa yang akan digunakan. Selanjutnya, menyediakan dana dan lahan. Ada dana dan sudah mempersiapkan lahannya. Selanjutnya, seorang pemilik bangunan juga harus mengambil keputusan terakhir dan mengikat mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Ya, pastinya melalui berbagai macam rapat. Ya, ini sudah contoh sedang diadakan rapat antara owner dengan perencana. Selanjutnya, seorang owner juga mempunyai wewenang mutlak menentukan dan mengangkat manajemen konstruksi, perencana, dan pelaksana pada proyek yang akan dibangun. Ya, jadi seorang owner itu punya wewenang. Ya. Selanjutnya, punya wewenang penuh terhadap proyek yang berhak menerima, menolak, perubahan, pekerjaan. Ulang, mempunyai wewenang penuh terhadap proyek, berhak menerima, menolak perubahan, pekerjaan tambahan, dan pekerjaan kurang. Jadi pada saat perencanaan pastinya sudah direncanakan dengan matang. Biasanya yang terjadi di lapangan ada pekerjaan yang ditambah pada saat ya perencanaan, bisa juga tidak ditambah atau dikurangi. Ya, gitu. Jadi
Seorang owner itu mempunyai wewenang penuh. Selanjutnya, meminta pertanggungjawaban pada semua unsur terkait sebelum masa pemeliharaan habis bila terjadi kerusakan sebagaimana ditetapkan bersama. Jadi, seorang owner itu mempunyai pertanggungjawaban, meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang terlibat bangunannya apabila masa pemeliharaan. Maksudnya di sini, masa pemeliharaan, gedung itu sudah jadi. Dan di MOU atau perjanjiannya masih mempunyai tanggung jawab itu pemeliharaan sebelum diberikan semuanya, lepas tanggung jawabnya, itu bisa meminta pertanggungjawaban. Contohnya di sini, ketika masa pemeliharaannya plafon sudah ambruk ataupun gagal konstruksi, bisa meminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, seorang konsultan. Konsultan di sini bisa konsultan perencana, ya, dan konsultan pengawas. Apa sih perbedaannya konsultan perencana dan konsultan pengawas? Tadi, yang pertama konsultan perencana. Konsultasi dengan owner terhadap perencanaan dan menyusun dokumen proyek. Jadi, seorang konsultan perencana pastinya baik berbadan CV ataupun PT, ya, berkonsultasi, berembuk, membicarakan dokumen proyek yang akan dibangunnya itu dengan matang. Selanjutnya, seorang perencana membuat gambar arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, rencana anggaran biaya, dan gambar serta dokumen yang dibutuhkan. Apabila kalian di sekolah di jurusan SMK, jurusan teknik gambar bangunan, atau desain pemodelan dan informasi bangunan, kalian disiapkan untuk membuat gambar arsitektur ini, bekerja di sebuah perusahaan konsultan perencana gedung, jalan atau jembatan. Ya, kalian akan diberikan cara bagaimana membuat dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya, menghadiri maupun menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan proyek, ya. Jadi membuat rapat-rapat, menentukan jadwalnya dengan owner agar proyek sebelum dibangunnya dapat direncanakan dengan baik dan alhasilnya hal-hal yang sudah direncanakan dapat diaplikasikan di lapangan. Selanjutnya, konsultan pengawas. Nah, konsultan ini adalah organisasi atau perorangan yang bersifat multidisiplin, yang bekerja dan atas nama pemilik proyek atau owner. Sekali lagi, ini bisa organisasi berbentuk CV, berbentuk PT untuk mengawasi jalannya pelaksanaan selama di lapangan. Seorang pengawas ini harus betul-betul independen, bekerja sebaik mungkin atas nama pemilik proyek. Ya, harus betul-betul teliti seorang pengawas. Ya, seorang pengawas juga harus standby, ya, mengawasi jalannya proyek agar perencanaannya sesuai dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaannya. Selanjutnya, melakukan pengawasan secara berkala. Ingat ya, berkala, bukan selesai baru datang si seorang pengawas, bukan. Tapi melakukan pengawasan secara berkala serta memberikan pengarahan, petunjuk, penjelasan kepada pelaksana konstruksi dan meneliti hasil-hasil pekerjaan. Ya, silakan kalian yang berniat untuk bekerja di seorang konsultan pengawas, kalian juga harus menyiapkan diri belajar dengan baik. Selanjutnya, memberikan teguran atau peringatan kepada pelaksana apabila
pelaksanaan terjadi penyimpangan dari spesifikasi gambar dan gambar teknis. Ya, silakan kalian harus betul-betul independen ya untuk kesuksesan dalam proyek yang sudah direncanakan. Selanjutnya, mempersiapkan, mengawasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan proyek kepada pemilik proyek. Ya, kalian yang bekerja di seorang konsultan pengawas juga harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kalian kepada owner. Siapa lagi? Yaitu kontraktor pelaksana. Apa sih itu kontraktor pelaksana? Kontraktor pelaksana adalah perseroan atau badan hukum yang mewujudkan ide pemberi tugas ke dalam bentuk 3 dimensi atau nyata sesuai dengan gambar rencana. Ya, kontraktor di sini jadi mewujudkan angan-angan seorang owner, angan-angan seorang konsultan ke dalam bentuk nyata. Selanjutnya, tugas seorang kontraktor mengadakan konsultasi dengan perencana serta mendapat bimbingan maupun pengarahan dari pengawas mengenai pelaksanaan pekerjaan. Jadi seorang kontraktor tidak bekerja semaunya sendiri, tapi juga harus konsultasi dengan perencana, dengan pengawas agar pekerjaannya berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, menyusun rencana kerja proyek, menyediakan tenaga kerja, peralatan, prasarana kerja yang memadai, ya. Menyiapkan ini semuanya mulai dari pekerja, alat, keselamatan pekerja, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membuat detail pelaksanaan shop drawing. Jadi, shop drawing ini sebelum pelaksanaan dimulai, itu digambar terlebih dahulu oleh seorang kontraktor. Ya, shop drawingnya yang akan dilaksanakan di lapangan sebelum pekerjaan dimulai, ya, dan membuat gambar akhir pekerjaan as-built drawing. Jadi pekerjaan yang sudah selesai juga harus digambar kembali sebagai bentuk tanggung jawab seorang kontraktor kepada perencana, kepada owner di sini. Jadi membuat gambar akhir pekerjaan atau disebut as-built drawing. Jadi jelas ya, shop drawing itu sepengetahuan Pak Umar, apabila Pak Umar nanti salah silakan bisa melalui kolom komentar. Ya. Yang membuat shop drawing adalah kontraktor. Ya. Jadi yang mau dilaksanakan digambar terlebih dahulu oleh seorang kontraktor. Ya, selanjutnya menjamin keamanan dan keselamatan kerja. Ya. Pekerja ini membutuhkan resikonya sangat tinggi di sebuah perusahaan, di sebuah proyek bisa setiap pagi atau waktu-waktu yang sudah ditetapkan dilaksanakan meeting K3, ya, keselamatan pekerja. Ya, semuanya sudah menggunakan peralatan K3 yang memadai di dalam sebuah proyek. Itu tanggung jawab seorang kontraktor. Jadi menjamin keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, membuat laporan harian, ya, mingguan, dan bulanan sampai selesai kontrak pekerjaan. Nah, di sini laporan mingguan progres fisik. Nah, berbentuk kurang lebih seperti ini laporannya. Ya, silakan, ini yang dibuat oleh seorang kontraktor. Selanjutnya, mengadakan perbaikan, perubahan, rekonstruksi, dan pembetulan segala kesalahan selama masa pemeliharaan. Maksudnya masa pemeliharaan, contohnya di sini adalah sebuah masjid sudah selesai dikerjakan semuanya dan masih mempunyai masa
pemeliharaan, contohnya di sini adalah proyeknya yaitu atapnya bocor. Selama masa pemeliharaan, kontraktor wajib memperbaiki sampai betul. Hanya proyek jalan juga demikian. Sebelum pekerjaannya diserahkan sepenuhnya kepada owner, itu seorang kontraktor masih mempunyai kewajiban untuk memperbaiki ya selama masa proses pemeliharaan. Apabila masa pemeliharaan sudah terjadi, berapa bulan Pak? Sesuai dengan MOU. Bisa 3, 6, bahkan ada yang 1 tahun dari pekerjaan selesai. Ya. Selanjutnya ada subkontraktor. Siapa sih subkontraktor itu? Pihak yang berada di bawah kontraktor atau pemborong sebagai penerima tugas dalam hal mewujudkan fisik bangunan. Bisa berupa seorang ahli profesional atau organisasi yang memiliki tugas dengan spesifikasi khusus atau spesialis tertentu. Contoh di sini adalah subkon perancah, ya, subkon atau begisting. Jadi ada spesialis tertentu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Bisa spesialis finishing atau beton atau ahli-ahli di dalam pekerjaan, ya, perencanaan jalan. Misalkan di dalam kontraktor tersebut tidak mempunyai orang yang ahli di dalam pekerjaan perencanaan khususnya, ya, dia bisa menjadi seorang subkontraktor, yaitu seorang spesialis atau seorang ahli jalan, contohnya, ya. Selanjutnya, semuanya tadi unsur tersebut itu punya hubungan yang saling terkait mengenai pembagian tugas, kewajiban, wewenang, hak, tanggung jawab dalam suatu proyek dan harus dipatuhi dan dilaksanakan demi tercapainya sebuah proyek yang berhasil. Mungkin itu saja yang Pak Umar bahas pada video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.